Halo semua Sobat Mediva dimanapun kalian berada, semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita ulas. Mungkin ini sebagian dari pengalaman saya dalam melatih piik giringan I dan latihan I, target jarak tempuh max 25 meter seperti manusia. Merpati harus mulai latihan dari dini, yaitu umur 3,5 SD 4 bulan dan rutin dalam melakukan latihan fisik. Tujuannya adalah agar otot-otot terbentuk dengan baik dan kondisi fisik menjadi prima, mental juga terjaga dengan baik dan menjadi petarung sejati. Giringan I dan latihan I, target jarak tempuh max 25 meter hari 1, Kamis. Latihan harus dimulai dari jarak pendek 1 meter, 2 meter, 5 meter, 7 meter, dan 10 meter. Jarak 10 meter ini diulang terus sampai terbang lurus dan syuting kencang. Lakukan 3 sampai dengan 5 kali putaran latihan hari 1 ini. Dalam jarak pendek ini betina tetap menempel di tanah. Note, dibagi 3 sesion, masing 2 sesion 5-6 x terbangan. Perhatikan begitu lelah, tembakan melemah, harus segera istirahat. Dalam istirahat kasih minum sedikit, semprot daging dada dan ketiak sayap. Fungsi penyemprotan ini di samping mendinginkan suhu badan juga berfungsi agar tidak terbang naik dan tetap terbang bawah mendatar. Setelah cukup istirahat dalam kondisi dada dan ketiak sayap masih lembab, latihan dimulai lagi dari jarak 5 meter, kemudian 10 meter, diulang terus. Lakukan 3 SD 5 kali putaran latihan hari 1 ini. Dalam jarak pendek ini betina tetap menempel di tanah. Interval antar sesion sama dengan 10/15 menit hari 2, Jumat. Sesion 1, latihan masih tetap dimulai dari jarak pendek 5 meter, kemudian 10 meter. Sesion 2, masih tetap menempuh jarak 10 meter. Sesion 3, dimulai dari 10 meter. Kemudian mundur 15 meter x 7. Perhatikan jika burung terbang masih semangat tembak gak kendor bisa ditambah terbangan, jika tidak kembali kejar 10 meter, hari 3, Sabtu. Sesion 1, latihan masih tetap dimulai dari jarak pendek 5 meter 10 meter x 5. Sesion 2, masih tetap menempuh jarak 10 meter, kemudian 15 meter. Sesion 3, masih tetap menempuh jarak 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Putaran keempat dimulai 15 meter, 20 meter, dan 25 meter, hari 4, Minggu. Dimulai dari 10 meter, 15 meter, 20 meter, dan 25 meter. Note, kalau saya pribadi sih cukup dimentokin di 25 meter, tapi kalau burung cerdas bisa ditambah sesuai keinginan Anda. Perhatikan dalam jarak pendek ini betina tetap menempel di tanah. Biarkan burung landing di atas betinaannya. Giringan 2, target jarak tempuh max 50 meter hari 1 dan hari kedua tetap menempuh jarak max 25 meter hari ketiga sampai 40 meter hari keempat baru mencapai 50 meter. Giringan 3, target jarak tempuh max 75 meter. Giringan 4, 2 bulan, target jarak tempuh max 100 meter. Session I, saya bagi pukul 4 25 meter, 50 meter, 75 meter, dan 100 meter. Di 100 meter bisa 4-5 kali lepasan. Tergantung kondisi burung, Mas harus tanya penerbang, apakah burung masih mampu latih di terbangan kelima. Kalau saya pribadi seringkali hanya 4 terbangan. Istirahat. Burung jangan langsung dikasih minum sebelum mulutnya ngatup. Setelah ngatup, baru dikasih minum. 1 tutup botol aqua. Burung jantan dan betina juga dikasih ya. Istirahat sekitar 15 menit. Rasanya cukup. Session 2,
Saya bagi pukul 250 meter dan 100 meter. Di 100 meter 4-5 kali lepasan lagi. Istirahat, idem dengan atas, langsung pulang. Saya memang jarang latih sampai 3 session, saya gak mau memforsir burung. Kelemahan pola ini, tenaga burung agak lambat muncul. Kelebihannya, burung akan awet otot-ototnya. Sehingga burung bisa terus dipakai sampai umur 4-5 tahun. Keunggulan lain, burung akan terbiasa mempunyai sprint, karakter sprint ngotot sebelum shoot. Giringan V. Apabila jarak tempuh 100 meter, pembalap sudah benar-benar lurus dan syuting tetap kencang dan tepat. Pembalap bisa ditambah jarak tempuh sampai dengan 150 meter. Di jarak tempuh ini joki mulai mengatur tembakan yang dikehendaki. Jika joki tidak gemuk, usahakan tembakan setinggi lutut dan jongkok dan peluk dalam perut, agar pada saat lomba yang sesungguhnya player tidak akan lepas. Giringan berikutnya mulai diundur pelan-pelan untuk menempuh jarak 500 meter. Perhatikan agar pembalap tetap terbang lurus. Begitu terbang goyang dan mengambang, apalagi berputar langung, tarik ke depan lagi dalam jarak pendek atau jarak ideal, tetap terbang datar dan lurus. Jarak tempuh 500 meter atau sprint ini diulang terus sampai pembalap jalur terbangnya bagus, benar, 3 kencang, tembaknya tepat. Setelah kencang bisa diundur 750 meter dan 1000 meter atau jarak lomba yang sebenarnya. Kita pernah juga nyoba burung piyik, dilatih session 3 kali. Pas session ketiganya diperhatikan kok sprintnya jadi kurang. Nah bahayanya, kalau kebiasaan sprintnya kurang, burung saat lomba akan membiasakan diri seperti itu. Memang tenaga burung besar tapi kecepatannya kurang bagus dan enggak ngotot. Toh dalam merpati kita melatih bukan binaragawan kan? Coba direnungkan, dalam lomba nasional pun maksimal burung terbang itu sekitar 9-10 terbangan saja. Ini sekedar saring kebiasaan latih saja, setiap orang berbeda metode, cara, perawatan, jamu, obat dan lain sebagainya. Lepas 25 meter, 50 meter dan 75 meter sih, saya pikir cukup sekali. Kecuali burung muter atau kinerja berubah, misalnya shootnya jadi ngawur. Saya pikir harus didekatkan kembali dan diulang. Kalau saya dalam melatih piyik agak lama dekatnya, jarak 400-500 meter, bisa 3 kali giringan. Kalau dah stabil dan tenaga mampu, baru dimundurkan lagi sampai mentok. Kalau tenaga burung, mental dan kinerja dah bagus mah, saya pikir mudah untuk dimentokin. Untuk latihan 2 selanjutnya, walaupun sudah mencapai jarak 1000 meter, latihan rutin tetap dimulai dari pendek minimal 50 meter sebagai warming up, sedikit tambahan, untuk melatih piyik. Posisi tangan joki harus diusahakan sedekat mungkin dengan tanah. Kalau saya pribadi geberan saya tarik ke tanah, gunanya nanti kalau burung sudah jauh masuknya tidak suka njoblos naik, tapi ngesutnya ke bawah. Dan satu hal lagi yang harus diingat, mesti sabar dan jangan pernah digandeng dulu sampai lot. Hal yang perlu diperhatikan, mencari gandengan jangan cari lawan gandeng yang galak, kalau bisa yang sama 2 piyik. Gunanya supaya mental tidak rusak. Burung mulai bisa dilatih setelah ia giring bagus. Biasanya mulai sisa lar 4. Kadang ada burung yang lar sisa 7 sudah bekur. Sebenarnya lar tidak bisa dijadikan patokan kapan burung mulai dewasa. Burung memasuki masa dewasa rata-rata setelah berumur 4 bulanan. Program latihan pertama, pengenalan lapangan dan betina geberan. Sebelum ke lapangan, ada baiknya piyik dilatih di kandang saja naik, turun supaya kita yakin bahwa burung sudah mengenal geberan. Sampai di lapangan, kita harus yakin bahwa burung tidak berubah giringnya. Biarkan dalam kandang 10-15 menit supaya adaptasi dengan lingkungan baru.
Ada beberapa kasus, Piik terlihat bingung melihat suasana lapangan yang sama sekali berbeda. Hal ini bisa mengakibatkan burung kabur mencari jalan pulang. Latihan pertama dilepas dari jarak 1-2 meter saja berturut-turut sampai 5-7 lepasan. Intinya supaya burung paham DGN geberan dan adaptasi suasana baru di lapangan. Program kedua, burung terbang lurus menuju joki tanpa melenceng ke kiri kanan. Kalau sudah kenal geberan dan adaptasi lapangan, burung tidak celingukan, jarak lepas boleh ditambah 5-10 meter. Pastikan terbang lurus dan burung hinggap tepat pada betinanya. Lakukan 5-6 lepasan. Setelah itu istirahat UTK fase berikutnya. Lakukan geber sambil jongkok saja. Burung betina ditatak di tanah. Bila arah terbang sudah benar, tembak sudah tepat sasaran, tidak melenceng sedikit pun, maka jarak lepas bisa ditambah 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, dan seterusnya. Asing-asing titik dilepas 5-6x, interval istirahat 15 menit UTK dilanjutkan titik berikutnya. Bila arah terbang melenceng, stamina jelek dan tembaknya melenceng, jangan ditambah jarak lepasnya. Program ketiga, uji mental. Setelah sampai jarak 500 meter, sekitar 5-6 giringan, dan bila terbang dan tembak sudah benar-benar pas dan stabil, maka boleh dicoba gandeng DGN burung lain pada jarak lepas 200-300 meter. Ini UTK mengetahui sejauh mana mental burung kalau digandeng DGN musuh. Bukan UTK melihat kecepatan terbangnya. Harus diingat, musuh gandengan sebaiknya jangan burung tua dan galak. Lebih bagus kalau sama-sama muda. Gandeng DGN musuh cukup 1-2x lepasan saja. Program keempat, peningkatan stamina. Setelah burung sampai lepasan 1000 meter, 8-10 giringan, boleh iseng-iseng coba ikutan lomba sprint jagungan hari Jumat, jarak lepas 500 meter. Pastikan mentalnya sudah bagus, stamina dan tenaga mencukupi, tembak sudah stabil dan tepat. Hari Sabtu dan Minggu TDK usah ikut lomba. Sebaiknya burung digojlok saja di hari Minggu atau Senin UTK ikutan lomba 1000 meter pada giringan berikutnya. Catatan, tips, usahakan sebisa mungkin geber DGN betina sebat selutut. Hal ini berguna melatih burung agar tembak tepat sasaran. Tiap sehari latihan terdiri dari 3 set. Asing-asing set terdiri dari 5-6x lepasan. Interval tiap set adalah istirahat 15 menit. Burung diberi minum, gojlok pada akhir masa giringan, biasanya hari Minggu atau Senin, ketika sore hari akan bertelur, terdiri dari 4-5 set. Harap perhatikan kondisi burung jangan sampai overtraining. Bila terlalu lelah, biasanya giringnya hilang. Maka pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu jangan dilatih sampai terlalu lelah. Setelah burung sampai lepasan 1000 meter, 8-10 giringan, boleh iseng-iseng coba ikutan lomba sprint jagungan hari Jumat, jarak lepas 500 meter. Pastikan mentalnya sudah bagus, stamina dan tenaga mencukupi, tembak sudah stabil dan tepat. Hari Sabtu dan Minggu TDK usah ikut lomba. Sebaiknya burung digojlok saja di hari Minggu atau Senin UTK ikutan lomba 1000 meter pada giringan berikutnya. Catatan, tips, usahakan sebisa mungkin geber DGN betina sebat selutut. Hal ini berguna melatih burung agar tembak tepat sasaran. Tiap sehari latihan terdiri dari 3 set. Asing-asing set terdiri dari 5-6x lepasan. Interval tiap set adalah istirahat 15 menit.
Burung diberi minum gojlok pada akhir masa giringan, biasanya hari Minggu atau Senin, ketika sore hari akan bertelur, terdiri dari 4-5 set. Harap perhatikan kondisi burung, jangan sampai overtraining. Bila terlalu lelah, biasanya giringnya hilang. Maka pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu jangan dilatih sampai terlalu lelah.